kawan akurat, kembali lagi dalam acara Akurat Talk bersama saya Irma Fauzia yang akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan jiwa bersama narasumber kami yaitu Dr. Vivi. Halo. Gimana dok kabarnya? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat terus ya? Sehat, Irma juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oh ya, teman-teman, aku izin lepas masker, tapi Dokter Vivi tetap pakai masker kok. Kita tetap menjaga protokol kesehatannya di sini, oke? Oke, dok, kita kan memasuki tahun yang baru nih, di mana ada banyak harapan yang baru. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama Dokter Vivi, aku pengen dokter memperkenalkan diri dulu nih sama kawan-kawan akurat. Silakan. Oke. Salam kenal buat kawan-kawan akurat semuanya. Nama lengkap saya Dr. Zulfia Oktanida Syarif, SPKJ. Saya seorang spesialis kedokteran jiwa atau seorang psikiater. Saat ini aktivitas saya praktik seperti biasa di rumah sakit, ada di Rumah Sakit Tarakan Jakarta dan di Rumah Sakit Pondok Indah. Dan saat ini saya juga aktif di organisasi profesi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dan juga menjadi advisor di beberapa komunitas peduli kesehatan jiwa seperti sehatmental.id, yousharing.id dan juga borderlinepersonality.id. Wah, lengkap sekali nih dari Dokter Vivi. Itu dia kenapa Akurat Talk nggak ragu buat mengundang Dokter Vivi untuk ngobrol-ngobrol siang hari ini. Nah, untuk kawan Akurat Talk yang mau bertanya, silakan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar yang beruntung akan kita bacakan pertanyaannya ya. Nah, dok, sebelum kita membahas kesehatan jiwa atau kesehatan mental, boleh tolong jelasin sedikit nggak sih dok ke teman-teman Akurat sebenarnya mental yang sehat itu yang seperti apa? Nah, ini pertanyaannya penting ya, soalnya sebelum kita ngebahas orang itu ngalamin gangguan mental, kita harus tahu dulu mental sehat seperti apa nih. Bagus nih pertanyaannya Irma. Nah, mental yang sehat itu menurut WHO dan juga dicantumkan di Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014, mental yang sehat adalah kondisi di mana seseorang bisa berkembang baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, dan orang tersebut dapat mengetahui kemampuan dirinya, dapat bekerja secara produktif, dan bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Gitu. Jadi tuh aspeknya ada banyak kalau kita ngomong sehat mental gitu ya. Artinya dia bisa menerima dirinya, tahu kompetensi dirinya, bisa mengatasi tekanan hidup, dan bisa berkontribusi sama masyarakat. Gitu. Gitu. Terus itu tanda mental yang sehat ya dok. Terus kemarin aku dengar-dengar ini tahun 2020 ini jumlah pasien kesehatan jiwa tuh meningkat. Betul atau enggak tuh dok? Nah, ini memang banyak yang melihat fenomena ini ya di masyarakat ya, bahwa data pasien kesehatan jiwa meningkat. Kalau untuk data pasien, artinya kalau kita ngomong pasien kan berarti orang yang sudah datang ke layanan kesehatan nih. Nah, untuk data pasien mungkin saat ini saya belum punya, tapi saya punya data dari PDSKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. PDSKJI itu punya website yang menyediakan fitur swab periksa, gitu. Jadi orang bisa ke website tersebut melakukan pemeriksaan screening apakah mengalami suatu masalah psikologis atau enggak. Nah, ternyata dari orang yang mengakses swab periksa tersebut 65% mengalami masalah psikologis berupa kecemasan, depresi, dan kita sebutnya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, gitu. Dan ternyata data ini itu sejalan juga dengan penelitian yang ada di luar negeri. Nah, penelitian sebuah systematic review itu kajian sistematik terhadap beberapa penelitian dari negara, ada dari berbagai negara ya, Cina, Spanyol, Itali, Amerika gitu. Dan itu sama-sama menunjukkan bahwa di 2020 nih, karena pandemik ini ada peningkatan gejala anxiety, depression, dan juga tadi PTSD gitu ya. Serem banget ya ternyata tiba-tiba jadi kayak lebih dari setengahnya ya, kayak 65% banyak banget yang punya tanda-tanda gangguan kesehatan jiwa, gangguan kesehatan mental ya dok tepatnya ya. Nah, sebenarnya tanda-tanda mental yang sehat itu apa sih dok? Kayak gini, bener nggak sih kalau misalkan kita sering galau tuh berarti tandanya kita ada, jangan-jangan mental gue terganggu nih gitu. Tapi ada juga orang yang bilang, ih sering ketawa-ketawa juga bagian dari gangguan mental. Nah sebenarnya gini, apa sih tanda
orang yang punya mental yang sehat gitu? Nah gini, tandanya adalah seseorang tersebut bisa menerima dirinya apa adanya. Jadi menerima dirinya baik kelebihan dan kekurangannya, bisa mengatasi emosi yang muncul. Apakah perasaan marah, sedih, iri, gitu ya, dengki sama orang lain, dia bisa ngatasin itu. Jadi bisa menerima dirinya apa adanya, kemudian dia juga bisa menerima orang lain apa adanya. Gitu, bahwa ada orang dengan berbagai sifat gitu ya, dengan berbagai tipe orang, dan dia bisa berelasi dengan orang lain, bisa punya hubungan gitu dengan orang lain ya. Terus yang kemudian dia bisa berkontribusi untuk masyarakat. Artinya dia bermanfaat lah untuk komunitasnya. Gitu. Berarti kalau misalkan sering galau itu bukan satu tanda-tanda gangguan kesehatan mental deh dok ya? Kalau galaunya itu sampai membuat dia jadi misalnya gini, susah menerima dirinya. Karena tadi kan tanda-tandanya harus bisa menerima diri sendiri gitu ya. Misalnya dia galau, dia nggak suka dengan dirinya. Terus itu membuat dia jadi terhambat untuk relasi sama orang. Karena saking galaunya jadi mau temenan sama orang, mau pacaran, nggak bisa gitu karena sibuk dengan kegalauannya. Nah itu bisa menyebabkan satu kondisi mental tertentu. Tapi tapi secara keseluruhan galau, sedih, bimbang, iri atau marah itu adalah hal yang normal sebenarnya dok ya? Betul, normal. Itu adalah emosi yang dialami oleh semua orang. Boleh dialami gitu. Boleh nggak marah? Boleh. Iri sama orang boleh. Tapi intensitasnya jangan yang berat, jangan lama durasinya, jangan sampai ngeganggu gitu. Jadi sedih, udah sedih, habis itu kembali move on gitu, jangan lama-lama. Iya, jadi dan kita nggak boleh terlalu cepat menilai bahwa gue lagi galau nih, jangan-jangan gue depresi deh, atau gue lagi, kok gue seneng ya, jangan-jangan gue bipolar nih kayak gitu. Padahal sebenarnya perasaan-perasaan itu adalah hal-hal yang normal ya dok. Betul, jadi jangan self-diagnose juga, jangan langsung melabel bahwa oh ternyata emosi saya seperti ini berarti saya ngalamin gangguan tertentu, belum tentu. Ya. Nah tadi kita udah ngomongin tanda-tanda, kita udah ngobrolin masalah mental yang sehat itu apa, kita udah ngobrolin tanda-tanda mental yang sehat itu apa. Sekarang aku mau nanya, apa yang membuat seseorang memiliki mentalnya menjadi sakit dok? Nah, kalau kita bicara tentang gangguan mental khususnya, kita tuh nggak bisa tunjuk ya satu penyebab. Beda sama kalau kita ngomongin penyakit penyakit TBC misalnya ya, berarti penyebabnya adalah si kuman namanya Mycobacterium tuberculosis gitu ya, atau COVID deh gitu ya, penyebabnya virus SARS-CoV-2 gitu. Ya kalau gangguan mental tuh nggak ada satu biang keroknya, tapi kita sebutnya multifaktorial. Jadi faktornya ada berbagai macam gitu ya. Nah kita sebut faktornya itu biopsikososial. Nah bio itu adalah faktor biologis. Jadi mulai dari genetik atau memang ada penyakit medis fisik yang membuat dia mengalami gangguan mental. Itu bionya. Kemudian psikologis ini mulai dari pola asuh. Pola asuh orang tua waktu dia kecil, kemudian tumbuh kembang dia dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Adakah dia mengalami trauma pada masa kanak? Apakah dia mengalami trauma seksual atau abuse ya, atau bully gitu. Jadi ini sangat berpengaruh psikologis. Nah kalau sosial tuh baru masalah sosial sehari-hari nih. Apakah masalah sama pasangan, masalah di tempat kerja, di PHK, kayak pandemi ini juga masalah sosial gitu ya. Jadi kalau ada faktor bio, psikososial numpuk jadi satu pada satu orang, itu bisa timbul gangguan mental. Berarti berarti bukan karena salah satu ya, misalkan kayak emang karena orang tuanya aja nih ngedidiknya salah, jadinya anaknya gangguan kesehatan mental sampai besar, itu enggak gitu ya dok ya berarti? Enggak gitu. Makanya orang suka putus pacar doang kok bunuh diri. Bukan doang, pasti itu cuma salah satu faktor. Gitu ya. Jadi kayak udah disupport sebenarnya ya dari belakang. Sudah ada beberapa yang tiba-tiba putus pacar, nah kecetus. Gitu. Kayak gitu. Nah ini satu edukasi yang baru juga ya, karena selama ini kita taunya kayak putus pacar aja galau sampai mau bunuh diri. Di PHK aja padahal bisa cari kerja yang lain sampai galau, putus asa segala macam. Padahal sebenarnya ternyata enggak. Ternyata ada hal yang ditumpuk ya, yang tersembunyi ya dok ya. Ada hal yang tersembunyi, yang ada satu hal yang pas timingnya muncullah semuanya itu. Aduh menarik banget ya dok ya. Nah
kita kilas balik ke 2020 di mana Ah. pandemi ini tiba-tiba datang terus mengacaukan banyak hal, menghilangkan rencana-rencana, menghilangkan harapan, menghilangkan bahkan orang-orang terdekat kita ya dok ya. Iya, betul. Tiba-tiba dalam waktu yang sangat tiba-tiba semuanya, dan bahkan sampai sekarang belum ada titik terang walaupun sudah ada vaksin, tapi masih banyak yang pro kontra kan ya dok. Nah yang pengen aku tanyakan adalah apakah sebenarnya pandemi itu adalah salah satu penyebab untuk men-trigger ya dok ya istilahnya, men-trigger gangguan mental itu, atau justru aktivitas atau hal-hal di dalam pandeminya yang menyebabkan seseorang jadi memiliki gangguan mental. Karena kan secara data pada saat pandemi banyak tuh tiba-tiba jadi depresi, anxiety dan segala macam. Nah ini tuh pandeminya, apapun penyebabnya, atau ya aktivitas di dalam pandeminya itu sebenarnya. Ya, jadi kalau tadi kita bicara biopsikososial, pandemi ini jadi salah satu faktor sosialnya ya yang mencetuskan gangguan mental pada seseorang. Nah, pandemi apakah itu si virus yang menyebar kemana-mana, ataukah dampak dari pandemi, maksudnya dampak kayak dampak sosial, pekerjaan dan sebagainya, itu semua jadi satu kesatuan yang memang bisa jadi pencetus gitu. Jadi si pandemi kalau kita bicara pandeminya, kita nggak hanya bicara orang yang terinfeksinya, ya kan? Tapi kita bicara keluarga dari orang yang terinfeksi. Kita bicara masyarakat yang dengar berita tentang sekian meninggal, sekian sakit. Jadi semua hal terpengaruh, gitu. Jadi memang pandemi secara keseluruhan bisa mencetuskan gangguan mental, gitu. Untuk dari Ikatan Dokter-Dokter Kesehatan Jiwa sendiri, apa sih yang di-prepare saat begitu ada pandemi nih? Apa yang di-prepare oleh para dokter-dokter khususnya di kesehatan jiwa ya dok? Nah waktu di awal pandemi itu kan bisa dibilang kita semua nggak siap ya, kaget ya gitu. Siapa yang nyangka ya 2020 seperti ini gitu ya. Nah jadi waktu awal pandemi di Maret April itu PDSKJI bekerja sama juga dengan Ikatan Psikolog Klinis ya. Itu kita memberikan pendampingan psikososial, memberikan psychosocial support untuk orang-orang yang memang mengalami infeksi COVID dan juga keluarganya gitu ya. Jadi itu pendampingan psikososial secara gratis. Waktu itu sih kami berikan dalam bentuk ada chat gitu ya. Jadi ada semacam kayak hotline chat gitu. Siapapun yang kayaknya merasa cemas atau was-was, galau karena COVID, karena pandemi, itu bisa menghubungi kontak tersebut gitu. Nah tapi sekarang kan kita sudah berada di fase berikutnya dari pandemi ya. Artinya sudah lebih siap, udah lebih established, sehingga kita yakin orang udah bisa akses nih layanan kesehatan gitu. Kalau dulu awal-awal kan bingung, jadi mungkin ya udah via chat atau hotline service. Kalau sekarang memang kita sarankan untuk bisa mengakses layanan kesehatan gitu.